ini bukan untuk kita tinggal selamanya. Bukan sebagai negeri yang kita menetap terus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hidup di dunia ini agar kita berbekal menabung amalan untuk kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua dari kita telah ditetapkan masing-masing kapan dia akan kembali kepada Allah. Kapan dia diberhentikan dari kehidupan yang sementara ini untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal datang kepada mereka, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan manusia yang hidup sebelum engkau, wahai Muhammad, mereka kekal. Maka jika engkau diwafatkan, apakah mereka akan hidup kekal? Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat telah ada ketetapan ajalnya. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz kapan kita akan mendapati waktu itu. Kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Dan telah berlalu, telah banyak dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita, telah mendahului kita. Dan tak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa selamat dari ketetapan tersebut. Aina ma takunu yudrikhumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, kalian bersembunyi, maka niscaya kematian tersebut akan datang kepada kalian, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, akan datang. Nah, dan ketika waktu tersebut telah tiba kepada kita, maka disitulah telah tegak hari kiamat. Kiamat kecil bagi setiap hamba. Dan disitulah kehidupan yang sebenarnya dimulai. Perjalanan yang sebenarnya dimulai. Bukan yang sekarang kita berada padanya ini, bukan. Nah, hal-hal yang seperti ini penting untuk kita ingatkan terus. Nah, tentunya di samping pembahasan-pembahasan ilmiah yang lain yang disampaikan oleh asatidzah kita, agar tidak membuat kita lupa, tidak membuat kita terlena, tidak membuat kita lalai. Nah, diingatkan kembali bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan jangan dianggap saat waktu itu tiba,
kedatangannya perkara yang sangat ringan, bukan. Berlalu begitu saja, meninggal dia meninggal. Bahkan akan dilalui oleh seorang hamba dengan sangat berat, dengan sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Datanglah sakratul maut yang hak, yang benar, yang itu merupakan perkara yang kalian selalu lari darinya. Memang pada hakikatnya ya, secara apa yang disebutkan oleh sahabi Aisyah, kulluna nakrahul maut. Kita semua tak suka dengan yang namanya mati. Tapi ada hamba yang dia senang dan tidak sabar ketika al-maut itu datang kepadanya. Nah, itulah hamba mukmin yang sejati. Yang disebutkan oleh Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Nah, kita mencapai tingkatan atau derajat senang kita berjumpa dengan Allah, nggak sabar kita berjumpa dengan Allah. Nah, sebagaimana para sahabat nggak sabar untuk menunggu kurma yang ada di tangannya. Dia buang karena terlalu lama menunggu dia makan. Dia sudah mencium bau surga di medan perang. Nggak sabar dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kebanyakan kita nggak suka karena kita nggak yakin dengan amalan kita. Kita nggak yakin. Nah, kita nggak pede dengan amalan kita. Ya, bisa selamat atau tidak. Apalagi mohon maaf, yang sudah di akhir-akhir umur baru mengenal ngaji. Tambah berat lagi. 80% dari hidupnya banyak kelalaian semua, kemaksiatan. Tambah lagi kita nggak suka dengan yang namanya al-maut. Ya kan? Nah, tapi kalau hamba yang beriman, jujur dalam keimanannya, dia nggak sabar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan saat-saat yang saudara-saudara kita telah mendahului kita, dan kita pasti akan merasakan itu. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ma'ruf, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-sekali tidak, kata Allah, ketika nafas seorang sudah mendesak sampai kerongkongannya, sampai di kerongkongannya. Nah, waqila man raq, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah pakai kalimat waqila man raq minar ruqyah. Nah, siapa yang bisa meruqyahnya? Kenapa Allah pakai kalimat ini? Karena saat nafas itu sudah mendesak di kerongkongan, artinya ajal itu sudah sampai di kerongkongannya. Saat itu seorang hamba sudah nggak percaya lagi dengan pengobatan-pengobatan dunia ini. Udah nggak percaya lagi dengan pengobatan-pengobatan dunia ini, obat-obatan kimia. Sudah nggak percaya lagi. Nah, sehingga dia mengatakan, siapa yang disebutkan oleh Allah, siapa yang bisa menyembuhkanmu, siapa yang bisa meruqyahmu. Nah, karena memang tidak ada saat itu yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali dengan pengobatan ilahi. Allah lah yang hanya bisa menyembuhkan. Nah,
Tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Nah, dhanna annahul firaq. Dia menyangka bahwa hari itulah hari perpisahan. Nah, dan kepada Rabbul engkau akan dihalau. Nah, saat itu ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Ya, mungkin kita hanya bisa melihat orang-orang yang dalam kondisi puncak dari akhir hidupnya di dunia. Merasakan kepedihan yang sangat. Dan pasti kita akan merasakan itu. Pasti kita akan merasakan itu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ketika dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bejana yang berisi air, Nabi memasukkan tangannya ke bejana tersebut, ke air tersebut, lalu membasuh wajah beliau. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu ada masa-masa sekaratnya. Masa-masa sulit, berat, dan amat menyiksa. Sangat sakit. Sampai Fatimah melihat kondisi Rasulullah SAW ayahnya. Beliau sampai berkata, Wa garba abada, duhai, betapa menderitanya ayahku. Nah, ini Nabi SAW. Maka lebih-lebih lagi dari Nabi SAW. Kita melihat, cuman bisa melihat, mungkin seorang hanya bisa melihat istrinya menangis, anaknya menangis, orang tuanya menangis, orang-orang yang dia cintai menangis. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, iya kan? Kita melihat orang tua kita atau orang kita cintai dalam posisi ini. Kita ingin kesembuhan untuknya. Kita ingin. Tapi apa daya kita nggak mampu untuk memberikan kesembuhan. Nah, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kana abi kathiran ma yakul. Inni la'ajabu minar rajul. Kata sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Dulu ayahku sering berkata, sesungguhnya aku merasa heran dari seorang yang ketika datang kematian kepadanya, dalam keadaan akalnya, lisannya ada, namun tidak bisa menggambarkan bagaimana sakaratul maut tersebut. Nah, sering ayahku mengatakan seperti ini. Maka ketika ayahku, yakni Amr ibn al-As, saat-saat menjelang matinya, aku pun berkata kepada ayahku apa yang dikatakan oleh ayahku. Nah, wahai ayahku, dulu engkau sering berkata, aku heran dengan orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Akalnya ada, lisannya ada, tapi kenapa nggak menggambarkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut? Nah, maka Amr ibn As pun mengatakan, ya bunayya, al-mautu a'azamu min an yusofa, walakin sa'asifu laka minhu syai'ah. Kata ayahnya, wahai anakku, kematian itu amat sangat dahsyat, amat sangat besar bagi seorang untuk menggambarkannya. Nah, kita banyak menyaksikan orang-orang yang tidak di atas ilmu dan keimanan, itu malah entah apa yang dia katakan, ya kan? Nah, riak-riak, minta ini itu, mengeluh, suudzon kepada Allah. Na'udzubillah. Kita takut dari kondisi yang seperti ini. Nah, gak terima dengan ketetapan Allah. Kenapa dia gak sembuh? Kenapa saya begini begitu? Nah, padahal
Sebentar lagi dia akan meninggal. Nah, bahkan kalau kita membaca kitab Ibnu Jauzi, ada beberapa yang mati di atas kemaksiatan. Mau meninggal minta khamr, mau meninggal bernyanyi. Nah, naudzubillah. Maka kata ayahnya, kematian itu amat sangat besar untuk digambarkan, untuk disifatkan bagi seorang. Akan tetapi aku akan menggambarkan kepadamu sedikit dari al-maut tersebut. Wallahi, ka'anna ala katifi jabal Rabwah. Demi Allah, wahai anakku, seakan-akan ya di pundakku ini ada gunung Rabwah. Karena saking beratnya. Wa ka'anna ruhi takhruju min thaqbin ibratan. Dan seakan-akan ruhku ini keluar dari lubang jarum. Nah. Wa ka'anna fi jawfi syauqatu ausajan nabatun katsiratus syauq. Dan seakan-akan di dalam perutku terdapat tumbuhan atau tanaman yang sangat banyak durinya. Wa ka'anna as-sama'u utbiqat 'alal ard wa ana bainahuma. Dan seakan-akan langit telah menutupi bumi dan aku berada di antara keduanya. Ini sedikit yang digambarkan oleh sahabat Amr ibn As kepada anaknya. Tapi kita nanti pasti akan merasakan. Pasti. Cepat atau lambat. Nah, cepat atau lambat. Dan di situ nanti akan seorang mengetahui. Nah, apakah perjalanan-perjalanan yang berikutnya akan membahagiakan dia atau malah menyiksanya. Ketika kematian ini datang. Nah, jadi persiapan dan persiapanlah. Dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, al-mautu afda'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'minin. Kata sahabat Shaddad bin Aus, kematian itu pengalaman paling mengerikan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Kematian. Wal mautu asyaddu min nasrin bil manashir. Kematian itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada goresan al manashir, gergaji. Wa qurida bil maqarib, dan sayatan pisau atau gunting. Wa ghulliya fil qudur, dan lebih panas, lebih mendidih daripada air panas di tempat bejananya. Walau annal mayyit nusyira. Fa akhbara ala ahli dunya bi alamil maut man tafa'u bi 'aishin wala lazzau bi naumin. Kalau seandainya orang yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Kemudian dia menceritakan bagaimana saat-saat sakaratul maut kepada penduduk bumi, niscaya penduduk bumi tidak akan bisa tenang untuk hidup dan tidak akan bisa nyenyak untuk tidur. Nah, tapi semua berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita pasti akan merasakan cepat atau lambat. Nah, jadi kalau kita ingat yang seperti ini, nggak ingat kita dengan hal-hal yang lain yang nggak penting dalam hidup kita. Buat apa lagi? Buat apa? Buat ngapain lagi lah? Mikirin ini. Hal-hal yang nggak penting. Saya mau ibadah, saya mau melakukan ketaatan, mau menabung amalan. Karena itu yang bisa menyelamatkan. Nah, kondisi itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang jujur, dia pasti akan takut. Nah, apa yang mau kita andalkan? Orang yang paling kaya di Tanjung Balai, namanya Haji Jul. Itu anaknya ngakui semua. Dalam ceramah mereka sebelum pengantaran jenazah ayahnya. Kami punya semuanya. Kami punya segalanya. Kami bisa menerbangkan bapak kami ke pengobatan yang paling mahal. Tapi itu semua nggak ada artinya. Nah, kalau memang ayah kami sudah meninggal. Karena memang nggak bisa.
Nah, di akhir zaman, salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah al-maut, al-faja'ah, mati yang mendadak. Gak karena sakit, gak karena umur, tiba-tiba jatuh di kamar mandi meninggal. Nah, itu semua pasti ada proses sakaratul mautnya. Mau bagaimanapun kematian seorang. Nah, sehingga ma'asyaral ikhwarahimani wa rahimakumullah, ya kita wajib untuk mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita saksikan dari orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, kita wajib mengambil pelajaran. Untuk kemudian kita ke depannya memperbaiki diri. Kalau seorang mukmin yang jujur dalam keimanannya, dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Al-Barra bin Azib ketika Rasul dan para sahabatnya mengiringi jenazah, salah seorang Ansor, ternyata sampai di kuburan belum selesai penggalian. Maka Nabi duduk. Dan duduk pula di sekitar beliau para sahabat. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Saking tenangnya duduk kami dengan Nabi, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor ada burung yang hinggap karena saking tenangnya. Maka Nabi SAW menasihatkan para sahabatnya, ista'izu billahi min adzabil qabr. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari siksa dari azab kubur. 3 kali beliau mengatakan itu. Kemudian beliau menceritakan, nah, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi al-malaikah. Nah, ma'ahum kafanun aw bibul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlis inda ra'sihi fayaqul ayyatuha nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kata Nabi, hamba yang mukmin. Seorang mukmin kan bukan cuma pengakuan dengan lisan. Kita tahu definisi mukmin menurut Ahlus Sunnah. Apa itu? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Bukan cuma ngaku muslim, bukan. Bukan cuma stiker atau tulisan di bajunya mukmin sejati, bukan. Tapi ternyata amalannya kosong. Amalan ini tuh butuh ada bukti dengan amalan kita, dengan jawari kita. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia pada akhir hidupnya akan berpisah dengan dunia dan menuju akhirat, akan turun kepadanya para malaikat yang wajah mereka bersinar seperti sinar matahari, putih. Nah, mereka membawa kain kafan yang berasal dari surga dan minyak wangi yang berasal dari surga. Kemudian mereka duduk di dekat jenazah atau dekat hamba mukmin ini tadi sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala hamba tersebut dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita nantinya, kita kan nggak tahu nih nasib kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seorang itu tergantung pada akhirnya. Jangan terlalu berlebihan muji saat ini. Jangan terlalu menjudge seorang saat ini ketika dia masih hidup. Kita yang baik belum tentu akhir hidup kita baik. Orang yang buruk, jangan sampai kita jelek-jelekkan dia karena keburukannya. Karena bisa jadi di akhir hidup dia lebih baik daripada kita. Yang paling penting bagi kita saat sekarang ini, banyak-banyak bersyukur. Terus doa kepada Allah istiqomah. Dan diwafatkan di atas keistiqomahan tersebut. Nah, dipanggil, kalau kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabul. Dipanggil dengan panggilan seperti ini. Ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan.
Masya Allah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Dalam surat An-Nahl, Allah firmankan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibun, dalam kondisi baik, maka akan dikatakan kepadanya keselamatan bagi kalian. Ya. Masuk ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Masya Allah, kalau dipanggil seperti ini. Tapi kita nggak tahu nih, nanti ketika al-maut itu datang, gimana kondisi kita? Apa nggak pernah mikir ke situ, kan? Istri kita tinggal, anak kita tinggal, harta kita tinggal. Kita udah capek kerja, capek berusaha. Nah, itu semua nggak bisa nyelamatin kita. Nah, keluarlah ruh mukmin tersebut dengan mudah seperti keluarnya atau menetesnya air dari bibir kerannya. Kemudian ruh tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh para malaikat, berada di tangan malaikat maut. Mereka langsung ambil dan dikafani dengan kain kafan dari surga dan diberi minyak wangi dengan minyak wangi dari surga sehingga tercium semerbak harum wangi yang paling wangi yang pernah ada di dunia ini. Dan terus antum mau baca itu terkait dengan perjalanan ruh seorang mukmin dan seorang yang kafir. Nah, ini sudah menjadi tanda dia nih. Kalau dia dipanggil dengan panggilan seperti ini. Nah, atau ketika dia dibawa, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Anas bin Malik dari Bukhari. Nah, idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, ketika jenazah sudah diletakkan dan sudah diletakkan di atas, ketika jenazah sudah diletakkan di atas punggung orang-orang, artinya sudah digotong. Nah, in kana salihatan qalat qaddimuni. Kalau jenazah tadi orang yang mukmin, orang yang saleh, dia akan berkata, segerakan aku. Ini tandanya. Artinya dia nggak sabar. Nggak sabar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sabar untuk mendapatkan kenikmatan. Nggak sabar dia. Wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan la usami'aha lasaiqu. Namun kalau jenazah tadi bukan jenazah yang saleh, dia akan berkata, duhai celaka, kemana mereka akan membawa jenazah ini? Nah, teriak dia. Akan didengar teriakannya oleh segala sesuatu kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengarnya, mereka akan pingsan. Nah, ini pun menjadi tanda bagi seorang. Nah, dan kita nggak tahu bagaimana nanti kondisi kita. Nah, jadi pikirkan itu, pikirkan hidup. Nah, karena ini saat waktu yang ketika datang sudah selesai semua, sudah tegak kiamat kecil bagi kita. Dan kita telah memulai perjalanan yang sesungguhnya. Bukan ini, bukan sekarang ini, jangan nyangka nih sekarang kita nikmat hidup, jangan nyangka kita selamanya di sini, jangan. Nanti setelah kematian yang disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dari Hani Maula Utsman bin Affan, bahwa beliau menyebutkan ketika Utsman bin Affan berada di hadapan kuburan, beliau menangis dengan tangisan yang sampai membasahi jenggot beliau. Nah, ketika ditanya kenapa engkau begini, maka sahabat Utsman bin Affan pun mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu min. Kata Utsman bin Affan bahwa alam kubur adalah perjalanan pertama dari perjalanan alam akhirat. Siapa yang selamat di perjalanan ini, maka untuk yang berikutnya lebih mudah. Namun siapa yang tidak selamat di perjalanan ini, untuk yang berikutnya lebih berat dan lebih mengerikan. Nah, itu perjalanan pertama kita itu. Nah,
Kemudian kata beliau, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabru afra'u min." Kata Rasulullah, aku tidaklah melihat suatu tempat, melainkan kuburan adalah tempat yang paling menyeramkan. Nah, aku tidaklah melihat suatu tempat, melainkan kuburan adalah tempat yang paling menyeramkan. Nah, kita tinggal di situ sendiri, ya kan? Nah, ini kita kalau membayangkan sore nanti atau besok, bagaimana ya? Nah, bukan bagaimananya suatu perkara itu sudah tetap pasti, tapi bekalnya. Nah, bekal amalan kita, gimana itu? Dosa-dosa kita, gimana itu? Apakah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kita nggak tahu. Nah, akan tinggal di tempat yang mungkin kalau rumah antum saat ini, Masya Allah, tekongannya banyak kali ya kan. Musola di dalamnya pun ada. Nah, kamar ini, ruang ini, itu, Masya Allah, halaman luas, tamannya ada. Nah, kebun binatangnya ada dalam. Kolam renangnya pun juga ada, Masya Allah. Tapi nanti pasti dikubur, ya paling berapa itu? 2x1. Ya kan? Kecil. Masa iya bisa request sampai, saya mau kuburannya 10x10. Nah, nggak bisa. Mewah apapun pakaian yang kita beli, semahal apapun, pada akhirnya kain kafan yang kita pakai. Ya kan? Nah, mobil mewah yang sudah kita upayakan dengan lelah mengumpulkannya, membelinya, kita tinggal, nggak bakal kita bawa. Kita cuma sendiri. Wajar Nabi katakan tadi, tidaklah aku melihat suatu tempat, melainkan kuburan adalah tempat yang paling menyeramkan. Nih kepada ummahat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hal seperti itu. Karena perempuan ini di zaman sekarang ya, kalau kita di luar, kayak kewajiban sholat itu cuma bagi laki-laki aja. Syariat itu cuma bagi laki-laki. Apalagi bagi para ummahat, bagi para akhwat, para nisa yang telah dicap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni terbanyak neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu PR tersendiri. Nah, nggak ada teman. Nah, meskipun di dunia orang yang paling dikenal, orang yang paling banyak CS-nya, semua orang menghormatinya, tapi ketika di dalam kuburnya sudah sendirian. Gimana kalau kondisi kita seperti itu? Perlahan kita mendengar orang-orang meninggalkan kita. Benar-benar sendiri sudah saat itu. Inna rajul idza dufina fi qabrihi wan sarafa an-nas anhu fa innahu yasma'u qur'ani alihim. Kata Nabi SAW, seorang jika dikuburkan di dalam kuburnya, kemudian manusia berpaling meninggalkannya, maka sesungguhnya dia dapat mendengar langkah kaki, suara, trompa orang-orang yang mengiringinya pergi meninggalkannya. Nah, ya paling istri kita, anak kita menangis di atas kubur kita hanya sesaat. Ya kan? Nah, kan bukan seperti keyakinannya Said Akil Sirot. Gus Dur nggak ditanya sampai sekarang sama malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena pengunjung nggak ada yang habis-habis datang. Subhanallah. Kan lafaz hadisnya kalau orang-orang yang menziarahinya pergi meninggalkannya. Lah Gus Dur nggak pernah kosong deh. Jadi malaikat masih nunggu nih kapan kosongnya. Jadi belum ditanya sampai sekarang. Masya Allah. Nah, bayangkan kalau kita di dalam itu mendengar pergi, istri kita pergi, anak kita pergi. Nah, di dalamnya kita cuma sendiri. Yang pasti akan dialami oleh semua orang adalah himpitan dan pertanyaan di alam kubur. Itu pasti. Kalau himpitan itu suatu hal yang disepakati oleh ulama, pasti. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz
Yang ketika meninggal yang mengiringi jenazahnya ribuan malaikat dan membuat arsy Allah bergoncang, itu saja dihimpit di dalam kuburnya. Dan bayi, juga dalam riwayat Tirmidzi, bayi dihimpit ketika dia meninggal. Itu pasti, himpitan itu pasti. Cuman tinggal dengan rahmat Allah dilapangkan. Nah, perhatikanlah ya apa yang kita sebutkan ini. Ini semua jadi pengingat bagi kita semuanya, agar kita tidak lalai, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Bahagialah seorang yang ketika wafat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat yang ma'ruf kita ketahui ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqomah. Nah, ini ya, istiqomah ini berat. Ya, pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas saat kita terkait dengan istiqomah, terkait dengan ketaatan, terkait dengan perkara-perkara yang wajib untuk kita jauhi tadi pembahasan dari Ustadz Haris, berusaha untuk kita amalkan. Nah, menghadiri majelis taklim, tolong seberat apapun kondisi antum, sesibuk apapun, tolong jangan tinggalkan majelis taklim. Nah, karena ini amalan yang dengannya kita bisa dimudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan cuma majelis taklim ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari api neraka? Bahkan disebutkan oleh Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, lakukan dalam hadis Adi bin Hatim riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah secuil kurban. Jaga. Kita sekarang mungkin sepele, tapi nanti ketika saat yang kita sebutkan ini, al-maut ini datang, wallahi menyesal. Menyesal. Kenapa kemarin nggak mendengarkan nasihat Ustaz? Kenapa kemarin nggak segera saya lakukan? Kenapa kemarin saya banyak meninggalkan majelis taklim? Nah, menyesal. Apa mau kita menyesal seperti ini? Nah, karena di samping itu juga majelis ilmu akan bisa membuat kita istiqomah. Allah kan sebutkan tadi, orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Majelis ilmu, ini salah satu yang bisa membuat kita istiqomah. Saat matinya nanti, akan turun orang yang bisa istiqomah ini. Malaikat. Nah, yang malaikat ini berkata, jangan takut, jangan sedih. Ini juga sebagai tanda ini. Nah, kalau yang di saat ini kita mendapatkan tanda-tanda ini tadi, kita dipanggil ayyatuhan nafsut thayyibah. Ketika dibawa jenazah kita, kita mengatakan qaddimuni, segerakan aku. Atau kita mendengar ucapan malaikat an la takhafu wa la tahzanu. Kalau kita nanti di saat yang tiba ini, waktu yang tiba ini al-ajal, kita mendapatkan ini semua, panggilan-panggilan ini, wallahi hidup kita akan bahagia seterusnya. Akan bahagia seterusnya. Nah, fama ba'dahu aisara. Yang berikutnya akan lebih mudah, Dari nikmat dalam kubur kita akan dapatkan. Ketika di padang mahsyar, insya Allah kita akan mendapatkan naungan terus. Sampai kemudian yang paling terakhirnya, ketika melewati as-sirat, yang itu menjadi tolak ukur, imma al-jannah wa imma an-nar. Jadi untuk kita ini nih. Nah, proses pemeriksaan kita ini. Ketika kita mendatangi kematian. Nah. Dan wa absyiru bil jannah. Para malaikat tersebut akan mengkabarkan dengan kabar gembira berupa al-jannah yang telah dijanjikan untuk mereka. Dan malaikat itu pun akan berkata, kami adalah pembela-pembela kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, dan bagi kalian, nah, apa yang kalian inginkan, nah, dan apa yang kalian minta. Ya, ini maksudnya dari kenikmatan-kenikmatan di dalam al-jannah. Nah,
Gak ada yang bisa dari kita saat ini memastikan kondisi kita seperti ini. Gak ada. Tidak ada seorang pun. Nah, saya bayangkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut, nah, merasakan ketayangan dan kepedihan. Sahabat Amr ibn al-As, nah, ketika sakaratul maut itu datang kepada kita, nah, wallahu taala a'lam bishawab, karena kereta api saya jam 1-an, jadi mungkin anak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas ini memberikan hasungan kepada kita semuanya, teguran ya, yang bermanfaat, karena wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, ingat dan ingatlah bahwa perjalanan kita akan terhenti ketika kematian itu datang. Rencana kita terhenti ketika kematian itu datang. Planning kita ke depan itu akan terhenti, putus. Nah, makanya benar apa yang disebutkan oleh Nabi, aksiru dzikra hazimil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus dan penghancur segala kenikmatan, yaitu datangnya kematian.